Penguasa kuil surgawi. Bab 147. Apakah suami Presiden Gao Weiwei? Apakah presiden sebelumnya memakai topeng untuk menggoda Gao Weiwei? Pada saat ini, ratusan eksekutif grup Junlin yang hadir semuanya terkejut, dengan mata terbuka lebar dan penuh kegembiraan. Raut wajahnya tidak percaya. Jika itu masalahnya, maka bukankah Gao Weiwei akan menjadi istri CEO yang sebenarnya? Apakah seluruh grup Junlin miliknya? Saat ini, para eksekutif wanita grup Junlin yang hadir sangat iri hingga mereka menjadi gila. Pada saat ini, Gao Weiwei mendengar kata-kata menggoda Xiao Tians di telinganya, menatap Xiao Tians yang tersenyum di atas panggung, dan tatapan sedikit berbahaya di mata Xiao Tians. Meskipun dalam hatinya dia sangat yakin bahwa Xiao Tians adalah presiden grup Junlin, dia masih merasa sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Gao Weiwei memandang Xiao Tians dengan tatapan kosong dan berkata, Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi presiden grup Junlin? Xiao Tians di atas panggung tersenyum dan berkata kepadanya, Haha. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku memulai sebuah perusahaan di kota Tianhai 5 tahun lalu. Bukankah kamu selalu tahu tentang ini? Lebih banyak senyuman. Tapi, ini grup Junlin. Kamu, perusahaan yang kamu dirikan adalah grup Junlin. Gao Weiwei memandang Xiao Tians di atas panggung dengan kaget. Xiao Tians tersenyum dan bertanya padanya, mengapa Junlin Group bukan sebuah perusahaan? Pada saat ini, Gao Weiwei tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Tians mengatakan ini, dan dia terdiam beberapa saat. Anda benar, Junlin Group hanyalah sebuah perusahaan. Tapi, apakah ini bisa sama? Ini adalah grup Junlin. Kota Tianhai menempati peringkat pertama, dan kerajaan naga berada di peringkat 10 besar perusahaan teratas. Gao Weiwei menjadi gila saat ini. Sial, suaminya berkata bahwa dia memulai sebuah perusahaan 5 tahun lalu, dan ternyata itu adalah Junlin Group. Ya ampun. Gao Weiwei menelan ludah dan bertanya pada Xiao Tians, kalau begitu, kamu tiba-tiba datang ke kota Tianhai 2 bulan lalu dan menginap sepanjang malam, hanya untuk mengambil kembali grup Junlin. Xiao Tians mengangguk dan berkata, baiklah, apa lagi? Apakah kamu dan Xiao Xiao akan menderita di sini? Hei, istri bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa suamimu memintamu datang ke Tianhai untuk membuatmu bekerja keras demi menghasilkan uang? Tidak bukan. Gao Weiwei bertanya tanpa sadar. Xiao Tians di atas panggung benar-benar dikalahkan oleh istrinya yang bodoh. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bolehkah saya, Dewa Perang Asing yang agung, membiarkan istri dan anak perempuan saya menderita? Bagaimana menurut Anda? Atau menurut Anda suami Anda adalah sangat tidak bisa diandalkan? Kamu ingin istrimu keluar dan mencari uang sambil tinggal di rumah dan bersenang-senang? Apa yang kamu pikirkan setiap hari di kepala kecilmu? Aku. Gao Weiwei tidak bisa berkata-kata saat ini, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Karena berita itu terlalu mendadak baginya. Suaminya sebenarnya adalah presiden grup terbesar di kota Tianhai. Dan identitas aslinya bukanlah karyawan kecil di Junlin Group, tapi istri dari presiden grup. Seluruh kelompok besar dengan penilaian lebih dari 1 triliun adalah milik keluarganya. Seluruh kepala Gao Weiwei tertutup sekarang. Dia tidak dapat mempercayainya, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa semua orang di belakangnya saat ini, semua wanita top yang hadir, menjadi gila karena iri. Saudari, jika kamu tidak percaya, biarkan aku pergi, biarkan aku datang. Suamimu adalah presiden Junlin Group, presiden Junlin. Tapi, Gao Weiwei masih memiliki terlalu banyak pertanyaan di hatinya. Dia ingin menanyakannya, tapi ternyata segala sesuatu tentang Xiao Tians benar. Xiao Tians, yang berada di atas panggung saat ini, hanya menatapnya sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa, menunggunya mencerna informasi di dalamnya. Gao Weiwei memandang Xiao Tians dan tiba-tiba berpikir bahwa pengalaman Xiao Tians sama persis dengan pengalaman presiden grup Junlin. Dia tiba-tiba teringat apa yang ditemukan Leng Yijun ketika dia datang ke Tianhai untuk pertama kalinya 2 bulan lalu dan makan malam bersama Leng Yijun. Saat itu, dia mengira itu tidak mungkin, hanya terlihat seperti itu, tapi sekarang dia benar-benar mempercayainya. Presiden dan pendiri Junlin Group dikhianati, diburu, dan dihilangkan 5 tahun lalu. Nah, 5 tahun lalu, dia melihat Xiao Tians yang terluka parah dan sekarat di tepi sungai di kota Beijiang, dan menyelamatkannya. Setelah Xiao Tians pulih dari cederanya,
dia pergi ke medan perang di luar wilayah, dan perjalanan ini berlangsung selama 5 tahun. 5 tahun kemudian, Presiden grup Junlin tiba-tiba kembali dan mendapatkan kembali grup Junlin miliknya dalam semalam. Adapun Xiao Tians, dia datang ke Tianhe hanya 2 bulan yang lalu. Saat berikutnya, Gao Weiwei tiba-tiba berbalik, memandang Shen Yuxuan dan bertanya, Yuxuan, kamu sudah tahu. Shen Yuxuan tersenyum dan mengangguk, dan berkata kepada Gao Weiwei tanpa berkata-kata, yah, hanya saja kamu, gadis bodoh, tidak tahu. Apakah kamu lupa apa yang aku tanyakan pada Xiao Tians di meja makan hari itu ketika dia kembali dari Tianhai? Shen Yuxuan juga terlihat tidak berdaya. Gadis konyol ini, bukan karena dia tidak berani mempercayai Xiao Tians, tetapi dia tidak berani percaya pada dirinya sendiri. Dia percaya bahwa keberuntungan akan tiba-tiba menimpanya setelahnya. Bertahun-tahun penderitaan. Gao Weiwei kemudian melihat ke arah Jiang Beichen, Long Jiu, dan Shen Qingtian di sampingnya, dan bertanya, Tuan Jiang, Tuan Long, Paman Shen, Anda. Kalian sudah mengetahui hal ini sejak lama. Shen Qingtian dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan hormat kepada Gao Weiwei, baiklah, Weiwei, kami bertiga diam-diam diatur untuk pergi ke Tianhai oleh Tuan Xiao 2 bulan lalu, dan tepat sebelum Anda bergabung dengan grup Junlin. Satu hari ini, kami juga secara resmi bergabung dengan grup Junlin, dan sekarang kami adalah wakil presiden tertinggi grup Junlin. Selanjutnya, kami akan bekerja sama dengan Tuan Ren untuk membantu Anda dan mengambil alih seluruh grup Junlin. Setelah Shen Qingtian selesai berbicara, Jiang Beichen dan Long Jiu saling memandang sambil tersenyum, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Gao Weiwei dan berkata, Tuan Gao, tolong jaga saya di masa depan. Kami akan membantu Anda dan bekerja sama untuk memecahkan masalah. Junlin Group melakukan hal yang lebih besar lagi. Boom! Ketika kata-kata Jiang Beichen Long Jiu tertinggal, seluruh konferensi pers sekali lagi menjadi gempar. Apa maksud Shen Qingtian dan yang lainnya dengan perkataan mereka tadi? Mungkinkah Xiao Tians ingin Gao Weiwei mengambil alih seluruh grup Junlin? Gao Weiwei juga tercengang lagi. Dia menatap Shen Qingtian dengan tatapan kosong dan bertanya, Paman Shen, kalian, apa maksudmu dengan ini? Secara harfiah, gadis kecil, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku ingin mengambil alih perusahaan ini secara pribadi, bukan? Saat ini, Xiao Tians, yang berdiri di panggung di belakang Gao Weiwei, berkata kepada Gao Wei. Gao Weiwei berbalik dengan sangat terkejut, memandang Xiao Tians dan bertanya, kamu tidak berencana mengelola Junlin Group. Xiao Tians tersenyum dan berkata, apalagi? Jika saya yang bertanggung jawab atas perusahaan dan kamu juga pergi bekerja, apa yang akan terjadi pada Xiao Xiao? Bukankah kita berdua ada di rumah? Gao Weiwei menyadari bahwa apa yang dikatakan pria di depannya itu benar, tapi, dia merasa sangat aneh untuk menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, tapi, ini adalah grup Junlin, perusahaan grup terbesar di kota Tianhai. Hanya saja, tidak peduli. Apakah kamu tidak terlalu peduli? Gao Weiwei tercengang, mulut kecilnya terbuka lebar. Guncangan di hatinya tidak berhenti sejak dia keluar hari ini, dan gelombang demi gelombang datang, lebih kuat dari yang terakhir. Ini grup Junlin. Kamu, grup Junlinmu, grup terbesar di kota Tianhai, kamu. Kamu tidak menginginkannya lagi. Kamu tidak peduli. Gao Wei menatap Xiao Tians dengan tatapan kosong dan bertanya. Xiao Tians mengangguk tanpa berkata-kata dan berkata, apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Saya menghasilkan uang hanya untuk membuat istri dan anak-anak saya menjalani kehidupan yang lebih baik. Karena saya telah menghasilkan cukup uang, mengapa saya masih bekerja keras? Saya tidak gila, dan kamu selalu ingin membuktikan karyamu. Mengapa kamu tidak memberiku Junlin dan memberimu kesempatan untuk mewujudkan impian dan nilai-nilaimu? Cek. Gao Weiwei merasa tidak enak setelah mendengar kata-kata pria di atas panggung. Dia berteriak dalam hatinya, apa yang kamu katakan masuk akal. Saya tidak bisa membantahnya, tapi, ini Junlin Group, apakah kamu benar-benar percaya padaku? Gao Weiwei benar-benar menjadi gila saat ini. Dia menunjuk dirinya sendiri dan bertanya pada Xiao Tians, tidak, apakah kamu hanya percaya padaku? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membuat grup Junlin bangkrut? Xiao Tians berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu bangkrutlah. Sungguh masalah besar. Yang terburuk adalah kebangkrutan dan likuidasi. Bagaimanapun, uang kita telah lama dihabiskan dan kita tidak akan dapat menghabiskan semuanya dalam hidup ini.
Dan saya telah mengatur 4 orang untuk membantu Anda. Ren Pingsheng, Shen Qingtian, Jiang Beichen, Long Jiu, mereka berempat juga sangat berpengalaman, jadi pada dasarnya Anda tidak akan bisa melakukannya. Jangan khawatir, dan jangan merasa tertekan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya. Dahi, persetan, apa-apaan ini? Pada saat ini, Xiao Tians tertinggal dan semua orang yang hadir menjadi gila. Pria ini, pria legendaris di kota Tianhai, baru saja membuang perusahaan terbesar nomor 1 di kota Tianhai. Sesederhana itu. Sial, tulisan macam apa ini? Setelah beberapa menit, Xiao Tians di atas panggung menarik napas dalam-dalam, senyuman di wajahnya memudar, dia menjadi serius, dan momentumnya melonjak. Dia berkata kepada seluruh hadirin, diam. Tiba-tiba, seluruh konferensi pers menjadi sunyi, dan semua orang merasakan tirani dan penindasan saat ini. Pada saat ini, mereka ingat bahwa Presiden Grup Junlin di depan mereka masih merupakan dewa perang ekstrateritorial dari Kerajaan Naga. Dewa perang luar angkasa yang tak tertandingi dan kuat. Setelah Xiao Tians melihat semua orang telah tenang, dia berkata kepada semua orang, sekarang saya umumkan bahwa istri saya Gao Weiwei akan secara resmi mengambil alih Grup Junlin mulai sekarang. Mulai sekarang, saya akan melepaskan diri dari posisi Presiden Grup Junlin. Ren Pingsheng, Jiang Beichen, Long Jiu, Shen Qingtian, kalian berempat akan membantu. Jika Grup Junlin bisa melakukannya, ajukan saja kebangkrutan. Kemudian Xiao Tians melihat ke arah Gao Weiwei, yang berdiri dalam keadaan linglung di bawah panggung, dan berkata, ayo. Tidak, Xiao Tians, kamu, meskipun kita adalah suami dan istri, apakah kamu benar-benar ingin menyerahkan seluruh Grup Junlin kepadaku? Gao Weiwei bertanya dengan sangat terkejut di dalam hatinya. Karena di masyarakat saat ini banyak sekali terjadi perceraian. Xiao Tians tersenyum dan berkata, haha, apakah kamu khawatir kita akan bercerai di masa depan? Baiklah, cobalah. Gao Weiwei kembali terkejut dengan kata-kata dominan Xiao Tians. Izinkan saya memberitahu Anda secara langsung, apakah Anda ingin bercerai? Kamu mencoba. Oke, pria di depanku adalah orang kuat setingkat raja, dia. Dia sepertinya benar-benar tidak berani menyebut perceraian, pria ini terlalu mendominasi. Pada saat ini, para wanita di konferensi pers terkejut dengan kata-kata Xiao Tians yang sangat mendominasi. Sangat mendominasi, inilah presiden yang sebenarnya mendominasi. Tapi mereka wanita menyukai pria yang mendominasi. Xiao Tians memandang Gao Weiwei dengan sangat serius, menunjuk wajahnya di depan semua orang dan berkata, Gao Weiwei. Kamu mendengarku dengan jelas. Dalam hidup ini, kamu bahkan tidak berpikir untuk menceraikanku. Aku memberikan Grup Junlin kepadamu, itu saja untukmu, jangan berpikir untuk tidak menerimanya. 5 tahun lalu, aku dijebak dan diburu oleh Fu Junlin. Saat kau menyelamatkanku, hidupku adalah milikmu aku, maka aku akan kembali. Ketika saatnya tiba, kamu akan menaklukkan dunia bersamaku. Boom! Gao Weiwei mendengarkan kata-kata mendominasi pria di atas panggung, dan hatinya dipenuhi dengan emosi dalam sekejap, dan matanya langsung menjadi lembab. Pada saat ini, semua penonton, baik pria maupun wanita, sekali lagi sangat terkejut dengan kata-kata Xiao Tians. Pada saat ini, 2 gambar muncul di benak setiap orang, salah satunya adalah gambar Gao Weiwei yang menyelamatkan Xiao Tians yang terluka parah dan sekarat 5 tahun lalu. Tapi 5 tahun kemudian, Raja Manusia ini kembali dan memberinya kejayaan seumur hidup. Tidak, pernikahan 100 kota. Ya, Nona Gao ini adalah pahlawan dari pernikahan 100 kota yang mengejutkan seluruh wilayah tengah 2 bulan lalu. Ya Tuhan. Dia adalah pahlawan dari pernikahan 100 kota, yang merupakan pahlawan wanita bernasib tragis yang diusir dari rumah. Pada saat ini, seorang reporter di antara penonton, saat memotret Gao Weiwei, tiba-tiba merasa bahwa wajah Gao Weiwei terlihat sangat familiar. Dia kebetulan menghadiri sebuah acara konferensi di kota Beijing 2 bulan lalu. Pernikahan 100 kota itu, tapi dia tidak menyangka sekarang dia akan bertemu Gao Weiwei lagi di konferensi pers Grup Junlin. Boom! Untuk sesaat, seluruh tempat kembali gempar. Gao Weiwei ini adalah pahlawan wanita Beijing. 2 bulan lalu, dia menikah dengan dewa perang ekstrateritorial dari Kerajaan Naga di kota Beijing, dan sekarang pria itu telah memberinya konglomerat top di dunia. Bab 148. Pada konferensi pers, adegan Xiao Tians menunjuk ke arah Gao Weiwei langsung difoto oleh banyak reporter. Saat ini,
Para reporter ini sangat bersemangat, dan mereka hampir seketika memikirkan judul berita kamu. Temani aku untuk menguasai dunia. Junlin dari Junlin Group bermaksud menguasai dunia. Saat ini nama Junlin Group memiliki arti khusus, yaitu saya ingin Anda menemani saya ke Junlin World. Bukan satu orang, tapi sepasang orang. Setetes air mata jatuh dari wajah Gao Weiwei. Xiao Tians berjalan ke arahnya dan dengan lembut menyeka air mata dari matanya dengan tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu menangis? Apakah kamu tidak bahagia?" Gao Weiwei tersedak dan mengangguk, "Senang, senang." Lalu dia melemparkan dirinya langsung ke pelukan Xiao Tians. Pria di depannya memberinya terlalu banyak, lebih dari yang dia bayangkan. Dan pada awalnya dia hanya menyelamatkannya, tapi dia mendapatkan kemuliaan yang tidak bisa dibayangkan orang lain seumur hidup mereka. Ya, itu tidak terpikirkan. Setelah beberapa saat, Xiao Tians menepuk punggung Gao Weiwei dan berkata, "Oke, berhenti menangis, ada banyak orang di sini, ayo pergi dulu." "Yah." Gao Weiwei menggigit bibirnya dan menarik napas dalam-dalam, menahan air matanya. Xiao Tians tersenyum dan mengangkat wajah Gao Weiwei, dan berkata dengan lembut, "Dan mulai sekarang, kamu akan menjadi presiden wanita grup Junlin." Tersenyumlah, begitu banyak orang yang menonton. Gao Weiwei mengangguk penuh semangat lagi, lalu dia menarik napas dalam-dalam, dengan senyuman di wajahnya. "Haha, benar. Kamu adalah CEO wanita tercantik. Ayo pergi. Selesai. Serahkan sisanya pada Ren Pingsheng dan yang lainnya. Kembalilah bekerja besok," kata Xiao Tians kepada Gao Weiwei. Setelah selesai berbicara, dia kembali menatap Ren Pingsheng di atas panggung dan berkata, "Ren Pingsheng, kamu terus menjadi tuan rumah konferensi pers." "Ya, Tuan Xiao." Ren Pingsheng di atas panggung mengangguk dengan hormat. Hahaha, Xiao Tians mengangkat kepalanya dan tertawa, menarik Gao Weiwei, yang wajahnya juga tersenyum dengan air mata, dan berjalan keluar dengan sangat mendominasi. Pria itu adalah pahlawan yang tak tertandingi, dan wanita itu menguasai negara dan kota. Jadi adegan Xiao Tians menarik keluar Gao Weiwei segera menarik perhatian semua penonton. Semua orang menatap mereka dan melihat mereka pergi. Pria di dunia yang rela memberikan segalanya untuknya, benar-benar memberikan segalanya. Tidak ada kepalsuan atau kekotoran apapun. Selanjutnya, saya mengumumkan bahwa Tuan Jiang Beichen, Tuan Long Jiu, dan Tuan Shen Qingtian akan dipromosikan menjadi wakil presiden grup Junlin dengan segera. Di antara mereka, Tuan Shen Qingtian akan dipromosikan menjadi wakil presiden kedua dari grup Junlin, dan Tuan Jiang Beichen akan dipromosikan menjadi wakil presiden grup Junlin. Tuan Long Jiu, wakil presiden ketiga grup Junlin, dipromosikan menjadi wakil presiden keempat grup Junlin. Mari kita undang 4 wakil presiden untuk naik ke panggung. Ren Pingsheng di atas panggung terus mengadakan konferensi pers grup Junlin. Saat berikutnya, Shen Qingtian, Jiang Beichen, dan Long Jiu, semuanya mengenakan setelan indah, berjalan sambil tersenyum. Berdiri bersama Ren Pingsheng. Pada saat ini, semua penonton menyadari sekali lagi bahwa keempatnya adalah 4 raja surgawi yang diserahkan kepada Gao Weiwei oleh Xiao Tians. Meskipun Gao Wei lemah, salah satu dari 4 orang ini akan menjadi sosok yang terkenal. Di antara mereka akan menjadi tokoh terkenal. Mereka semua bisa menjadi terkenal. Belum lagi meskipun Xiao Tians telah mengundurkan diri sebagai presiden grup Junlin, dia masih memiliki identitas dewa perang di luar kerajaan naga. Beberapa orang bahkan tahu bahwa Xiao Tians akan pergi ke Yanjing untuk melaporkan tugasnya dan dipromosikan menjadi komandan ke-7 Departemen Perang Kerajaan Naga. Jadi untuk sementara, semua orang semakin bersemangat dengan prospek grup Junlin. Tidak ada yang meragukan apakah Gao Weiwei akan menjatuhkan grup Junlin. Karena di belakangnya, ada pria yang sangat kejam. Apalagi kalau memang gagal, lalu. Terus kenapa? Dibandingkan dengan Gao Weiwei, apakah pria itu akan peduli? Tidak, grup Junlin ini adalah hadiahnya untuk Gao Weiwei. Jadi untuk sementara waktu, para elit dari semua lapisan masyarakat di kota Tianhai sekali lagi sangat mengingat gadis Gao Weiwei. Gadis ini baru saja tiba di Tianhai selama lebih dari 2 bulan dari kota Beijing, tetapi dia mengejutkan Tianhai berulang kali. Pada saat penonton ini, Shen Yuxuan dan Xiao Hong juga menonton adegan ini dengan penuh semangat, dan Xiao Hong tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. Bagaimanapun, Shen Yuxuan tahu identitas Xiao Tians, tapi dia tidak tahu. Kakak Yuxuan, Kakak Xiao, dia sangat baik pada Kakak Weiwei. Kakak Xiao sungguh luar biasa, sangat luar biasa, kata Xiao Hong kaget.
Sen Yuxuan mengangguk dan berkata dengan sedikit kerumitan di matanya, mungkin, ini adalah takdir. Dia dianiaya dan diburu saat itu dan melarikan diri ke kota Beijiang. Dia kebetulan bertemu dengan Wei Wei yang baru saja lulus saat itu. Wei Wei sangat baik hati. Dia sangat bodoh sehingga dia menyelamatkannya tanpa memikirkan apapun. Ketika dia kembali 5 tahun kemudian, itu akan menjadi momen kemuliaan baginya. Xiao Hong mengangguk dalam-dalam. Dia memahami karakter Xiao Tians, dan dia sangat berterima kasih kepada Xiao Tians jauh di lubuk hatinya. Dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Lebih dari 2 bulan yang lalu, ketika dia dan seluruh keluarganya berada dalam keputusasaan, Xiao Xiao meneleponnya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir, ayahnya akan menyelamatkannya, dan malam itu, Xiao Tians sungguh pergi ke sana, membawa serta tokoh-tokoh terkemuka di kota Qianjiang. Dia tidak hanya menyelamatkan keluarga mereka, tetapi dia juga memberinya masa depan yang tidak pernah bisa dia bayangkan dalam hidupnya. Ya, tidak akan ada yang meragukan kalau Xiao Hong yang menjalin hubungan dengan Xiao Tians dan Xiao Xiao baru saja lulus kuliah. Tapi prospek perkembangannya di masa depan pasti mulus. Nah, beberapa tahun kemudian, ketika Xiao Hong tumbuh menjadi kepala Departemen Luar Negeri Grup Junlin dan asisten tangan kanan Gao Weiwei, dia juga merasa sangat emosional tentang hidupnya. Pada saat ini, setelah Xiao Tians meraih tangan Gao Weiwei dan berjalan keluar, Yin Chaoge dan Leng Yijun, yang berdiri di barisan belakang tempat tersebut, juga saling memandang dan berjalan keluar. Setengah jam kemudian, Gao Weiwei, Yin Chaoge, Leng Yijun, dan Xiao Tians duduk di restoran barat yang sama yang sering mereka kunjungi berempat sebelumnya. 3 orang lainnya semuanya tertawa, tapi Gao Weiwei tersipu dan menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, Gao Weiwei mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Leng Yijun dan Yin Chaoge dan berkata, Chaoge, Sister Yijun, kalian sudah tahu. Hah? Hanya aku yang tidak tahu. Kamu sudah tahu kalau Tians adalah Presiden Junlin Group, kan? Haha, tidak, kami seharusnya tahu lebih baik darimu. Hei, Weiwei, jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan saja suamimu karena menyembunyikannya terlalu dalam, kata Leng Yijun kepada Gao Weiwei sambil tersenyum. Yin Chaoge juga sengaja tersenyum dan menghela nafas panjang dan berkata, Hei, Weiwei, aku tidak menyangka bahwa orang yang paling ingin kulihat adalah suamimu, dan aku sudah bertemu dengannya sejak lama. Weiwei, kamu sangat bahagia, saya berharap yang terbaik untuk Anda. Titik. Dan mulai sekarang Anda akan menjadi wanita paling berkuasa di antara kami bertiga, Presiden Wanita Grup Junlin, betapa mulianya Anda. Gao Weiwei tersipu dan berkata, saya tidak bisa melakukannya. Saya baru bekerja selama 2 bulan. Bagaimana saya bisa mengurus Junlin Group? Leng Yijun berkata tanpa berkata-kata, kalau begitu, itu gagal. Bagaimanapun, keluargamu tidak peduli, dan mereka tidak kekurangan ini, jadi kamu bisa membayarnya saja. Xiao Tians menyentuh hidungnya tanpa berkata-kata, menatap Leng Yijun dan Yin Chaoge dalam-dalam, dan memperingatkan mereka untuk tidak melewatkan apapun, mengatakan semua yang harus dan tidak boleh mereka katakan sekaligus. Alhasil, Leng Yijun tersenyum pada Xiao Tians dan berkata, kamu tidak ingin aku terus berbicara. Hehe, oke, bisakah kamu memberiku informasi kontak Mi? Xiao Tians tidak bisa berkata-kata dan berkata, kamu pergi sendiri, mengapa kamu mencari saya? Saya tidak dapat menghubunginya sekarang. Pada saat ini, Gao Weiwei tiba-tiba melihat ke arah Xiao Tians dan menanyakan sesuatu yang jelas-jelas di luar IQ-nya, suamiku, apakah kamu menyembunyikan sesuatu yang lain dariku? Apakah kamu memiliki identitas lain? Xiao Tians terkejut. Dia memandang Gao Weiwei dan bertanya dengan heran, mengapa kamu tiba-tiba mendapat ide seperti itu? Gao Weiwei cemberut dan berkata, aku hanya bertanya. Jika kamu punya, katakan saja padaku. Xiao Tians tersenyum dan memandang Gao Weiwei dan berkata, kalau begitu menurutmu aku masih memilikinya. Haha. Gao Weiwei menatap mulutnya dan berkata, itu harusnya hilang. Kamu begitu kuat, mungkinkah kamu masih memiliki kekuatan untuk melampaui level raja? Untuk melampaui identitas Presiden Grup Junlin? Saya tidak percayalah. Kamu pasti sudah pergi, kan? Yah, sudah hilang, benar-benar hilang, Xiao Tians tersenyum dan mengangguk pada Gao Weiwei. Pada saat ini, Leng Yijun dan Yin Chaoge, yang sedang mendengarkan percakapan mereka, memiliki garis hitam di seluruh kepala mereka. Memiliki. Kamu masih memiliki suamimu. Suamimu tetaplah penguasa kuil surga. Dia bahkan mungkin mengambil alih seluruh departemen perang kerajaan naga di masa depan.
Kedua wanita itu meraung dalam hati mereka saat ini, dan kemudian mereka berdua menghela nafas dalam-dalam. Ya, meski mereka berdua menceritakannya, bisakah Gao Weiwei mempercayainya? Apa kau percaya itu? Ketika Xiao Tians baru saja mengatakan bahwa dia adalah presiden grup Junlin di depan banyak orang, Gao Weiwei tidak mempercayainya. Belum lagi identitas penguasa kuil surgawi dan kemungkinan penerus Departemen Perang Kerajaan Naga di masa depan. Siapa yang percaya ini? Kedua wanita itu tidak bisa berkata-kata. Setelah terdiam beberapa saat, Leng Yijun tiba-tiba menatap Gao Weiwei, menyembunyikan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan sangat serius, "Weiwei, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu." "Hah? Kakak Yijun, ada apa? Ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba begitu serius?" Gao Wei bertanya pada Leng Yijun dengan bingung. Leng Yijun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sebenarnya, saya datang hari ini untuk melihat Xiao Tians menyerahkan grup Junlin kepada Anda, tetapi di sisi lain, saya sebenarnya datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Saya harus pergi, segera, mungkin besok, mungkin lusa, aku sudah memutuskan." "Ah, Saudari Yijun, kamu ingin pergi?" Gao Weiwei memandang Leng Yijun dengan kaget. Pada saat ini, Xiao Tians juga mengerutkan kening, menatap Leng Yijun dalam-dalam dan berkata, "Apakah kamu akan pergi ke medan perang di luar wilayah?" Leng Yijun tersenyum ringan dan berkata, "Baiklah, aku sudah mengambil keputusan. Kejadian di rumah Cao Ge membuatku mengerti banyak hal." "Xiao Tians, terima kasih juga. Kamu membuatku mengerti banyak." Petik 2. Ketika Xiao Tians mendengar ini, alisnya berkerut lebih dalam, dan dia berkata kepada Leng Yijun dengan sangat serius, "Kamu tidak mengerti, medan perang di luar wilayah tidak sesederhana yang kamu kira. Ini sangat berbahaya. Benar-benar berbahaya. Bahkan aku tidak bisa melakukannya di sana. Kamu tidak boleh ragu. Dan begitu kamu bertemu orang yang sangat kuat, kamu akan mati, benar-benar mati. Terlebih lagi, hasil akhir antara kamu dan Mi akan sulit, sungguh sulit. Jadi, jangan pergi dan mati, oke?" Saat ini, Gao Weiwei juga merasa cemas. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Leng Yijun dan berkata, "Saudari Yijun, jangan pergi. Apakah ini benar-benar layak?" Leng Yijun hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, hanya menatap Gao Weiwei dan Xiao Tians sambil tersenyum, tapi matanya penuh tekad. Dia pasti akan pergi ke medan perang asing. Yin Chaoge, yang berada di sebelah Leng Yijun, menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara, tetapi dia juga memiliki tatapan yang sangat tegas di matanya. Meskipun dia tidak bisa pergi ke medan perang di luar wilayah, hatinya akan tertuju pada Leng Yijun. Dan dia akan tetap berada di sisi Liu dengan cara lain. Pada saat ini, yang tidak diperhatikan oleh Gao Weiwei adalah Yin Chaoge, yang sudah setengah bulan tidak melihatnya, terlihat sama seperti biasanya meskipun wajahnya memiliki riasan. Tapi Xiao Tians merasakan kelemahan Yin Chaoge. Saat ini, kondisi fisik dan mental wanita ini sangat lemah. Xiao Tians tidak tahu apa yang telah dilakukan wanita ini, tetapi dia memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan Lu, dan itu ada hubungannya dengan itu. Ketika mereka sampai di rumah pada malam hari, Xiao Tians dan Gao Weiwei melihat ke arah Tang Mei lalu kembali. Saat makan malam, Gao Weiwei bergegas membantu Xiao Tians memasak. Nah, jadi setelah makan, Gao Weiwei berinisiatif memberi Xiao Tians air panas, membasuh kakinya, lalu memijatnya di tempat tidur. Pada pukul 10 malam, Xiao Tians tiba-tiba berbalik dan menekan Gao Wei di bawahnya. Dia menatapnya dengan mata berbahaya dan berkata, "Mengapa kamu tiba-tiba begitu baik padaku? Apakah kamu merasa bersalah?" "Ah, aku tidak." Gao Weiwei berkata dengan gugup, dengan sedikit kepanikan di matanya. Ya, sebenarnya, dia merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, Xiao Tians menyamar sebagai Xiao Hanye dan pergi ke grup Junlin untuk menemukannya beberapa hari terakhir. Dia telah mengatakan beberapa hal yang, menyinggung setan besar di depannya, seperti, apakah presiden grup Junlin sebaik dia. Saat ini, Gao Weiwei ingin mati. Yah, dia hanya merasa bodoh sampai mati. Saat itu, dia tidak menyadari bahwa Xiao Hanye adalah penjahat besar yang menyamar. Gao Weiwei melihat Xiao Tians bereaksi sekarang, dan dia menangis. "Suamiku, aku bilang aku tahu aku salah, apakah kamu percaya?" Gao Weiwei berkata pada Xiao Tians dengan sedih. Penampilan kecil itu sungguh menggemaskan. Xiao Tians tersenyum penuh arti dan berkata, "Kamu tahu kamu salah.
Apakah kamu akan mengubahnya di masa depan? Gao Weiwei mengangguk cepat dan berkata, saya akan berubah, saya akan berubah. Tapi aku tidak percaya, kata Xiao Tians. Gao Weiwei benar-benar menangis, melihat pakaian di tubuhnya semakin berkurang, dan nafas pria di tubuhnya semakin panas. Dia menjadi semakin panik. Suamiku, besok, aku harus pergi kerja besok, dan banyak orang dari grup Junlin memperhatikanku. Kata Gao Weiwei dengan menyedihkan sambil mendorong dada Xiao Tians. Dia seharusnya tidak tahu terlalu banyak tentang kemampuan bertarung pria di depannya. Jika dia disiksa olehnya selama 1 malam, dia mungkin tidak bisa bangun dari tempat tidur besok. Xiao Tians mengambil tangan kecil Gao Weiwei dan berkata dengan tatapan berbahaya di matanya, saat itulah kamu pergi bekerja, dan aku tidak pergi, jadi apa hubungannya denganku? Tapi, itu grup Junlinmu. Tidak, itu milikmu. Ya, tapi bagaimana kalau aku tidak melakukannya dengan baik? Aku sudah mengatakannya berkali-kali, ayo kita ajukan pilot. Hei! Gao Weiwei berbaring di tempat tidur dengan ekspresi putus asa. Bersambung.